Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semuanya. Pada video ini saya bersama teman sekelas saya yaitu Siti Susanti akan sedikit menjelaskan tentang hadis tarbawi, yaitu tentang hadis Arba'in Nawawi, bagian hadis ke-12, hadis ke-12, hadis ke-12, 13 dan 14. Nah, ada 3 hadis yang akan kita bicarakan pada kali ini. Nah, sebelum saya masuk ke hadis pertama, yaitu hadis ke-12, sekarang kita akan mengupas satu persatu intisari dari setiap hadis. Nah, hadis ke-12 atau hadis pertama yang kita bahas pada malam hari ini, pada kali ini adalah hadis yang mengajarkan kita tentang bagaimana cara menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan sisi tarbiyahnya apa, sisi pendidikannya apa. Lalu hadis yang kedua adalah hadis nomor 13, yakni hadis yang membicarakan tentang ukhuwah Islamiyah beserta sisi tarbiyahnya, sisi pendidikannya dari hadis ke-13 ini. Lalu hadis yang ketiga atau hadis ke-14 dari kitab Sahih Nawawi, hadis tarbawi, hadis Arba'in Nawawi, yaitu tentang jiwa seorang muslim yang terpelihara. Nah, bagaimanakah konteks isinya? Maka kita akan bahas pada video kali ini. Stay tune terus di sini bersama kami berdua. Untuk hadis yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Susanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Yoda yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan ke dalam pembahasan yang pertama. Nah, dari pembahasan yang pertama ini saya akan menjelaskan hadis ke-12, di mana hadis ini tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di dalam hadis ini kami akan menyisipkan sisi tarbiyah atau sisi pendidikan hadis tersebut. Nah, untuk bunyi hadis ke-12 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Para ulama sepakat bahwa hadis ini merupakan jawami'ul kalim yang menjadi keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan separuh dari agama Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena agama Islam itu pada dasarnya adalah melakukan sesuatu atau al-fi'lu dan menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat atau at-tarki. Dan hadis ini merupakan dasar untuk menghindari satu perbuatan, dengan demikian separuh dari agama Islam. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa hadis ini menghimpun semua ajaran agama Islam, karena secara tekstual menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan secara kontekstual kita diisyaratkan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, langsung lanjut saja ke dalam kandungan hadis ke-12 ini. Ada 7 poin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu membangun masyarakat yang mulia, di mana terciptanya kedamaian dalam masyarakat dan bersikap tidak campur tangan terhadap urusan orang lain, terutama yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Karena tujuannya itu supaya tidak ada pertentangan dan permusuhan di antara mereka. Karena ketika kita mencampuri urusan mereka yang mungkin tidak mendapatkan manfaat untuk kita, lebih baik kita tinggalkan. Karena biasanya menimbulkan perpecahan dan mengacaukan masyarakat itu sendiri karena campur tangan terhadap urusan orang lain, terutama masalah yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Karena itulah salah satu tanda muslim sejati
dan tanda kebenaran iman seseorang adalah sikap tidak campur tangan terhadap urusan orang lain. Jika memang urusan itu tidak mendatangkan manfaat untuk kita dan kita tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut, alangkah baiknya kita jangan sampai mencampuri urusan orang lain gitu, agar tidak adanya permusuhan dan pertentangan antara yang bersangkutan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika kita menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, itu akan mendatangkan kesia-siaan dan tanda lemahnya iman. Memang kita sebagai makhluk sosial itu pasti selalu berinteraksi dengan orang lain, selalu bersosialisasi dengan orang lain. Tapi alangkah baiknya ketika kita berkumpul dengan orang-orang tersebut, kita hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita, hingga kita meninggalkan kewajiban yang seharusnya kita lakukan, seperti melupakan amanat yang sepatutnya kita emban. Maka di dunia itu kita akan mendapatkan celaan, dan di akhirat pun kita akan mendapat siksa, karena hal ini termasuk tanda lemahnya iman yang ada dalam diri kita. Bahkan Islam pun hampir mendekati orang-orang yang mengaku Islam tapi hanya sebatas di bibir saja, di lidah saja gitu. Jadi memang ketika kita berkumpul dengan orang lain itu harus benar-benar melihat apakah yang kita obrolkan itu, apakah yang kita bicarakan itu bermanfaat atau tidak, apa yang kita lakukan ketika bersama teman itu bermanfaat atau tidak. Jadi memang harus diperhatikan agar kita di dunia selamat dan di akhirat pun kita tidak ada siksaan karena meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita lebih kita pentingkan gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Ini adalah membatasi diri bahwa perkara yang bermanfaat agar terhindar dari keburukan dan dosa. Ketika kita mampu menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, otomatis kita akan mendapatkan pahala juga dan kita terhindar dari keburukan dan dosa. Dan keempat yaitu sibukkan diri dengan mengingat kepada Allah. Dan ini sebagai bukti kebenaran bahwa kita itu beriman kepada Allah gitu. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, alangkah baiknya kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah bahwa kita itu tujuan hidup kita itu ya untuk beribadah kepada Allah gitu, tidak selain itu. Nah, yang kelima, perkara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Perkara yang bermanfaat ini berkaitan dengan kebutuhan manusia dan yang berhubungan dengan keselamatan dunia. Nah, di luar itu termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Nah, untuk contoh perkara yang bermanfaat itu ketika kita mencari pekerjaan, ketika kita membantu orang lain. Nah, itu kan termasuk pekerjaan yang bermanfaat ya. Pokoknya jangan sampai kita meninggalkan perkara yang manfaat untuk kita demi melakukan perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Seperti contohnya kalau yang tidak bermanfaat itu kita melakukan permainan yang tidak ada batas waktunya gitu, sampai kita meninggalkan kewajiban, terus bersanda gurau dan berbagai masalah lainnya yang mengurangi kewibawaan kita dan tidak membawa manfaat untuk diri kita, bahkan untuk orang lain pun tidak ada manfaatnya gitu. Makanya harus benar-benar memperhatikan perkara mana yang bermanfaat untuk kita dan mana perkara yang tidak bermanfaat untuk kita gitu. Dan yang keenam, menyibukkan diri dengan masalah yang bernilai, bukan masalah yang tidak berarti. Nah, maksud dari poin yang keenam ini, ketika kita memang mempunyai masalah yang akan merugikan kita ketika tidak diselesaikan, maka selesaikanlah masalah itu jika memang dapat bermanfaat baik untuk kita. Tapi ketika kita mempunyai masalah yang hanya sepele saja dan tidak terlalu berarti, alangkah baiknya kita tinggalkan aja gitu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, senantiasa mensucikan jiwanya dengan menjauhi masalah yang tidak berarti. Ketika kita mempunyai masalah, alangkah baiknya kita segera menyelesaikan masalah tersebut gitu jika memang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersosialisasi dengan orang lain,
dan kita salah ucap atau apapun itu yang menyebabkan orang itu sakit hati, alangkah baiknya kita selesaikan masalah itu dengan baik-baik dengan cara meminta maaf. Tapi alangkah baiknya kita harus bisa menjauhi masalah-masalah yang tidak bermanfaat untuk kita gitu. Ketika kita bersosialisasi, tapi dengan menjaga sikap agar kita tidak menimbulkan masalah yang mungkin akan mempengaruhi kita ketika berhubungan dengan orang lain tersebut gitu. Nah, kita langsung lanjut saja ke sisi tarbiyah dari hadis tersebut. Kita menganalisa ada 4 poin. Yang pertama itu, sebagai seorang pengajar atau guru, semestinya kita harus senantiasa memberikan suasana yang nyaman bagi peserta didik dan menghindari debat kusir yang tidak bisa terhentikan antara pengajar dan peserta didik atau antara peserta didik dengan teman-temannya gitu. Nah, di sini itu sebagai seorang guru bisa memiliki strategi dalam pembelajarannya agar si anak itu nyaman di kelas dan materi yang disampaikan pun bisa diserap oleh peserta didik tersebut. Nah, bahkan di dalam kelas pun kita harus bisa menghindari debat kusir. Debat kusir itu perdebatan yang tidak ada solusinya, jadi tidak ada penyelesaiannya. Nah, di sini itu seorang guru bisa mengarahkan ke arah yang positif agar perdebatan itu tidak terjadi dan berlangsung diskusi seperti biasanya saja gitu, diskusi positif dan tidak ada perdebatan yang tidak ada solusinya gitu. Harus bisa memanage waktu dengan baik dan memanage kelasnya juga dengan baik gitu. Dan yang kedua, berusahalah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika sedang mengajar. Jangan sampai membuang-buang waktu dengan obrolan yang tidak bermanfaat sehingga materi pelajaran tidak tersampaikan dengan baik. Sudah saya jelaskan bahwa sebagai guru itu harus bisa memanage waktu. Nah, di sini itu dikatakan bahwa yang poin kedua, sebagai seorang guru itu harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar materi pelajarannya tersampaikan. Jangan sampai ketika masuk kelas seorang guru hanya mengobrol saja gitu dengan peserta didik atau dengan orang lain yang tidak bermanfaat sehingga materi pun tidak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Jadi harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu dengan sangat baik dan mengikuti rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah disusun bahwa di situ kan ada alokasi waktunya, bahwa setiap materi itu ada alokasi waktunya dan seorang guru harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya agar materinya dapat tersampaikan. Dan yang ketiga, senantiasa seorang pengajar atau guru untuk mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut, sehingga kita sebagai seorang guru dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Ini adalah peran seorang guru untuk bisa memiliki kepekaan sosial terhadap peserta didik. Karena kenapa? Karena kan orang tua memasukkan anak-anaknya ke sekolah itu dan itu adalah sebagai tanggung jawab sekolah dan tanggung jawab setiap gurunya gitu. Ketika si anak itu mempunyai masalah, alangkah baiknya seorang guru, bagi seorang guru itu harus bisa memiliki pendekatan, mampu mendekati seorang murid itu agar ia dapat mengetahui permasalahannya yang dihadapi gitu. Jangan sampai seorang guru tidak memberikan perhatian yang lebih terhadap peserta didik sehingga peserta didik menurun semangatnya dalam belajar atau bahkan murung di dalam kelasnya gitu. Jadi seorang guru itu harus bisa memiliki strategi dalam pendekatan ketika si anak mempunyai masalah agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Dan yang terakhir, poin keempat, sebagai seorang pengajar atau guru, kita harus mampu menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada peserta didik dengan baik agar peserta didik dapat mengamalkan kembali ilmu yang telah didapatkan kepada orang lain. Nanti kan yang poin kedua kita bahas bahwa harus dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar materi pelajaran dapat tersampaikan. Nah, di sini yang ke poin keempat bahwa ketika kita mengajar harus benar-benar memberikan atau mentransfer ilmu itu dengan baik sehingga anak dapat menyerap dengan baik dan si anak itu dapat mengamalkan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kan bermanfaat untuk dia dan pastinya bermanfaat untuk kita sebagai guru juga.
Nah, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu hadis ke-13 tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, di sini pun kami akan menyisipkan sisi pendidikannya. Bunyi hadis ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya kurang lebih seperti ini. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita masuk ke dalam kandungan hadis ke-13. Nah, di sini yang pertama yaitu persatuan dan kasih sayang, di mana ini menghendaki kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain, seperti menghendaki untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah karena kan agama Islam itu termasuk agama yang sangat mulia, yang sangat istimewa, di mana agama ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Jadi setiap individu itu harus berusaha mendahulukan kemaslahatan umum dan kedamaian masyarakat, sehingga terciptalah keadilan dan kedamaian dalam masyarakat tersebut. Ketika dalam suatu persatuan atau di dalam intinya dalam masyarakat atau dalam keluarga sekalipun, ketika menerapkan rasa kasih sayang itu, maka akan akan menumbuhkan kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain juga, bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ini merupakan Rasulullah aja mengkaitkan persatuan ini dengan keimanan, persatuan dengan kasih sayang ini sebagai iman seseorang gitu. Dan ini merupakan bagian yang terpisahkan antara persatuan yang memiliki kaitannya dengan kasih sayang dan iman kita. Dan yang kedua adalah iman yang sempurna, ternyata berkaitan ya. Dan ini mencintai kebaikan untuk saudaranya, bersegera memberikan nasihat, segera memaafkan dan memenuhi hak saudaranya. Ketika kita mampu mencintai saudaranya dengan kebaikan dan kita mampu memberikan nasihat kepada orang lain atau kepada saudara kita ketika saudara kita itu lupa, dan kita mengingatkannya dengan nasihat yang baik, dan segera memaafkan ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, dan bahkan kita mampu memenuhi hak saudara kita tersebut. Dan ini merupakan iman yang sempurna. Ketika kita sudah merealisasikan itu semua, otomatis kita memiliki iman yang sempurna. Dan yang ketiga yaitu nilai lebih seorang muslim, berharap dan berusaha agar orang-orang kafir itu dapat merasakan nikmatnya iman. Meskipun kita sebagai muslim, kita harus bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, meskipun orang lain itu seorang kafir gitu. Ketika kafir itu tidak memusuhi kita, alangkah baiknya kita dapat memberikan kebaikan untuk si kafir tersebut, karena kan kita tidak tahu hidayah akan turun itu kapan gitu, karena Allah yang akan memberikan hidayah tersebut. Mungkin saja ketika kita berbuat baik kepada orang kafir itu, tidak lama kemudian orang kafir itu akan masuk ke dalam agama Islam. Dan ini merupakan nikmatnya iman. Ini juga bisa merupakan nilai lebih untuk seorang muslim. Rasulullah aja bersabda, cintailah sesuatu kebaikan untuk orang lain sebagaimana kamu mencintainya untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi muslim yang baik dan muslim yang sejati gitu. Dan yang keempat, berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini bukan suatu aib atau hasad atau iri hati, bahkan merupakan refleksi kesempurnaan iman. Ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ini bukan berarti kita mempunyai rasa iri atau rasa hasad gitu. Ini merupakan sesuatu yang memang harus dikejar oleh kita gitu. Ketika kita berlomba-lomba dengan kebaikan dengan orang lain, ini merupakan refleksi kesempurnaan iman kita. Jangan sampai orang lain berbuat baik, kita masih dalam keadaan yang gitu-gitu aja gitu. Jadi kita harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara yang positif dengan orang lain gitu. Dan yang selanjutnya, keimanan menciptakan masyarakat yang bersih dan berwibawa. Timbul rasa kasih sayang ini
kebaikan akan tersebar luas, kejahatan dan kezaliman akan tersisih, dan terciptalah keharmonisan dalam setiap lini kehidupan. Ketika dalam masyarakat itu timbul rasa kasih sayang, saling tolong menolong, ada rasa solidaritas, mungkin kejahatan itu dan kezaliman akan tersisihkan dengan kebaikan itu, karena kebaikan akan kalah dengan kejahatan gitu. Tidak mungkin kejahatan itu akan selalu menang gitu, pasti kebaikanlah yang selalu menang gitu. Dan yang selanjutnya, masyarakat yang jauh dari keimanan adalah masyarakat yang egois dan penuh kebencian. Ketika masyarakat itu tidak adanya saling kasih sayang gitu, tidak adanya rasa kasih sayang, mungkin imannya itu sudah turun gitu kan. Dan ini merupakan masyarakat yang egois, tidak mau menerima nasihat dari orang lain gitu, dan ini merupakan suatu kebencian kepada saudaranya sendiri gitu, karena tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Dan selanjutnya, hadis ini mendorong kita untuk bersatu dan hidup teratur. Selanjutnya, hendaklah menjauhi sifat hasad karena dapat mengurangi kesempurnaan iman. Harus dijaga hatinya agar kita tidak memiliki sifat hasad, iri dengki dan semacamnya. Yang merupakan penyakit hati gitu. Jadi harus selalu mengingat Allah bahwa penyakit hati itu memang harus benar-benar kita jauhi dan kita hindari. Dan yang terakhir dari kandungan hadis yang ke-13 ini adalah iman senantiasa bertambah dan berkurang. Agar iman kita selalu dalam keimanan kepada Allah, kita harus bisa mengingat selalu kepada Allah dan beribadah kepada Allah, agar iman kita senantiasa bertambah dan tidak terus-terusan berkurang. Nah, untuk sisi tarbiyah atau sisi pendidikan dari hadis ke-13 ini akan dilanjutkan dan disampaikan oleh teman sekelas saya, Wilda Ashraf Ahmad. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya melanjutkan penjelasan dari Siti Susanti, yaitu tentang sisi pendidikan, sisi tarbiyah dari hadis ke-13, yaitu hadis kedua kita. Jadi seperti yang sudah dibaca tadi, oke, saya bacakan lagi saja. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih ya berarti. Nah, maka di sini hadis ini mengandung sisi tarbiyah. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Ada 5 poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama yaitu sebagai seorang pengajar, maka kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Ya, selayaknya seorang guru harus mencintai muridnya. Bagaimana kita akan memberikan memberikan pengetahuan kalau misalnya kita tidak mencintai mereka. Nah, sedangkan poin yang kedua yaitu seorang pengajar tidak boleh bosan atau harus selalu semangat untuk memberikan nasihat kepada peserta didiknya dalam hal kebaikan. Nah, ini seorang guru haruslah mengajarkan hal baik dan tidak boleh bosan. Seperti itu. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu peran guru dalam membangkitkan semangat belajar bagi peserta didiknya adalah hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini seorang murid itu pasti akan membutuhkan seorang inspirator atau seseorang yang dapat mengompa semangat mereka. Nah, di sini guru sangat berperan dalam dalam memompa semangat tersebut. Maka selayaknya sebagai seorang guru harus selalu bersemangat dalam memberikan semangat. Nah, kalau misalnya yang memberikan semangat Raja Loyo, bagaimana yang disemangati gitu kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu seorang guru harus membangun keakraban kepada seluruh peserta didik dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan
berkaitan dengan cara seorang pendidik melakukan pendekatan kepada peserta didiknya. Bagaimana kita jadi seorang pengajar, seorang guru itu harus tahu bagaimana cara untuk memberikan masukan kepada muridnya. Ini berkaitan dengan bagaimana seberapa dekat seorang guru kepada seorang murid. Semakin kenal maka dia akan semakin tahu bagaimana anak ini harus diberikan nasihat atau petunjuk. Selanjutnya poin terakhir, poin kelima, yaitu guru harus memberikan pengarahan kepada setiap peserta didik dalam berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara yang positif. Tentu sebuah kebaikan harus dikerjakan dengan kebaikan. Maka di poin ini seorang guru harusnya berdasarkan hadis tersebut memberikan arahan yang baik untuk peserta didiknya. Oke, kita masuk ke hadis ketiga, yaitu hadis nomor 14 dari Arba'in Nawawi. Saya bacakan dulu. An Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas As-sayyibu az-zani wa nafsu bin nafsi at-tariku li dinihi al-mufariqu li jama'atihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya kurang lebih Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Rasulnya kecuali karena satu dari tiga hal tersebut, yaitu as-sayyib, yaitu orang yang sudah menikah, atau janda atau duda yang berzina, lalu membunuh orang dan meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jemaah. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal yang dikandung oleh hadis ini, yaitu yang pertama adalah terpeliharanya jiwa seorang muslim. Dari matan hadis tadi ada barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mengakui keberadaan Allah, mengesahkan Allah, membenarkan dan mengakui risalah kenabian, maka harusnya orang-orang yang bersaksi ini akan terpelihara jiwanya, karena menjadikan iman itu adalah sebuah patokan buat dirinya. Yang kedua adalah hadis ini mengandung hukum kisos Yang kedua adalah hadis ini mengandung hukum rajam, karena di sini ada fikihnya juga. Ketika seorang yang berbuat zina, maka sudahlah dia harus mengalami hukum rajam. Lalu selanjutnya adalah hadis ini mengandung hukum kisos, yaitu barang siapa yang membunuh maka harus dibunuh. Selanjutnya hukum bagi orang yang murtad, maka orang yang murtad ini boleh mengalir nyawanya atau boleh dibunuh. Selanjutnya hukum orang yang meninggalkan sholat atau meninggalkan ketaatannya. Jadi ketika seorang itu ingkar atas keislamannya, maka dia harus mendapatkan hukum, atau dia harus boleh dibunuh. Lalu selanjutnya pelaksanaan kisos, jelas ya, yang tadi dari atas itu ada 3 hukum, ada 4 hukum bagaimana cara mengkisos. Selanjutnya tentang masalah agama. Jadi yang terakhir, di poin terakhir tadi, yaitu al-mufariqu li jama'ati, jadi orang yang memisahkan diri dari jamaah. Jadi ini maksudnya orang yang tidak mengikuti aturan bersama. Ini al-mufariq, jadi orang yang tidak mau mengikuti aturan itu boleh hukumnya dibunuh. Nah, langsung saja kita masuk ke sisi tarbiyahnya, yaitu yang pertama
peran guru dalam membangkitkan sikap disiplin kepada siswanya harus diterapkan dengan baik. Jelas dari atas tadi disebutkan bahwasanya ada peraturan, ada beberapa hal peraturan. Nah, di sini lantas apa yang menjadi patokan sebagai seorang pengajar untuk kepada peserta didiknya? Maka ketika hadis ini membicarakan tentang hukum, maka seorang guru, hubungannya dengan seorang guru adalah guru harus senantiasa mengajarkan kedisiplinan, bagaimana hukum, bagaimana disiplin. Maka harus diajarkan oleh seorang guru. Yang kedua adalah menghindari kekerasan kepada peserta didik dengan perlakuan yang tidak baik. Apabila peserta didik melakukan kesalahan, alangkah baiknya dari seorang guru harus dapat menyelesaikan dengan berbagai pendekatan agar peserta didik tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi saya bicarakan, yaitu tentang cara pendekatan. Nah, ada beberapa anak yang memang harus benar-benar cara pendekatannya itu harus tegas, ada yang harus benar-benar dengan lembut, dengan kasih sayang. Maka ini tergantung bagaimana cara seorang guru untuk mendekati, bagaimana seberapa kenal seorang guru itu dengan peserta didiknya. Poin yang ketiga adalah seorang guru harus mampu memberikan pendidikan Islam kepada peserta didiknya untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tadi dijelaskan bahwasanya banyak hukum-hukum, banyak hukum kisos dan lain sebagainya yang ada pada hadis tersebut. Maka seorang guru harus senantiasa mengajarkan ketaatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sisi tarbiyah dari hadis ini adalah sikap tegas seorang guru akan menjadikan peserta didik atau siswanya menjadi enggan untuk melakukan kesalahan dengan memberikan tata tertib yang dipakai oleh seorang guru dan peserta didiknya. Nah, ketika kita sudah memberikan suatu hukuman, barang siapa kita sebagai peserta, misalnya kita sebagai seorang peserta didik, kita sudah memberikan ancaman. Nanti barang siapa yang melanggar disiplin, maka Pak Guru akan menghukum, Bu Guru akan menghukum, dan lain sebagainya. Maka ketika kita sudah tegas seperti ini, peserta didik akan lebih merasa takut. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau beberapa hal yang tidak pas, tidak cocok pada video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Swafama dan Siti Susanti undur diri.